ya kami mengharapkan kehidupan bangsa kita lebih baik lagi. Apakah nanti akan mengarah ke parpol? Ya, saya tidak. Jadi ingat, kalau kami ini akan berubah menjadi parpol, pasti saya tidak akan ada di situ. Susu dan mohon kepada hadirin untuk tidak main HP ya. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar deklarasi. Kembali aktifnya. Partai Politik Islam Indonesia. Masyumi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Inna salati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang bernama Masyumi. Kami berjanji akan berjihad demi terlaksananya ajaran dan hukum Islam, syariat Islam di Indonesia melalui Masyumi. Semoga Allah meridhoi perjuangan Masyumi hingga meraih kemenangan di Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Jakarta 21 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 7 November 2020 Masehi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyumi. Masyumi. Para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI akan mendeklarasikan pembentukan Partai Masyumi. Rencana tersebut dikatakan oleh Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani. Partai Masyumi akan dideklarasikan di Gedung Dewan Dakwah Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Ya, akan deklarasi Partai Masyumi Reborn atau lahir kembali, ucap Yani saat dihubungi oleh Tribun Jakarta pada Jumat kemarin. Ahmad Yani berujar, membangkitkan Partai Masyumi tidak ada hubungannya dengan kami, karena rencana ini sudah jauh dibicarakan pada 1 atau 2 tahun yang lalu. Gak ada urusannya dengan kami. Ini dulu tokoh-tokoh ulama udah mencoba mempertimbangkan untuk berbagai opsi. Yang pertama, apakah memungkinkan untuk membesarkan dan bergabung dengan partai yang sudah ada. Opsi kedua, mendirikan partai baru. Kesimpulannya harus bentuk partai baru, partainya apa? Kita kenal sepak juang Masyumi cukup bagus di mata umat, maka kami mencoba untuk mengambil sejarah, pelajaran atau contoh dari Masyumi, kata Yani. Setelah memutuskan untuk membangkitkan kembali Partai Masyumi, tokoh-tokoh melakukan silaturahmi dengan anak dan cucu dari tokoh Masyumi terdahulu. Setelah itu, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis atau BPUPPII dan dilanjutkan membuat panitia persiapan pembentukan Partai Islam Ideologis atau P411. Itu kami bekerja sudah lama, bahkan sudah sampai seluruh Indonesia hingga kecamatan dan sebagainya. Kalaupun ada tokoh kami yang bergabung itu soal lain, kata Yani. Adapun tokoh yang bergabung dalam Partai Masyumi, Yani menyebutkan ada budayawan Ridwan Said, Kiai Abdul Rashid Syafi'i, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. Lalu ada Abdullah Hehamahua atau mantan penasihat KPK,
Fuad Amsari dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan tokoh-tokoh lainnya. Sementara itu, deklarator meminta Gatot tak terima penghargaan Presiden. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio diharapkan tidak menerima tanda jasa Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo. Saya mengharapkan dan meminta dengan sangat serius supaya beliau tidak pernah menerima tawaran itu, ujar salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara, saat dihubungi di Jakarta pada Jumat kemarin. Menurut Marwan, pemberian Bintang Mahaputra salah satu upaya Presiden Jokowi membungkam pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Marwan melihat sikap pemerintah menghadapi pihak-pihak yang kritis pada saat ini dengan memberikan hal yang menyenangkan atau menangkapnya. Kami mengharapkan tidak menerima, karena ini kan lebih bagaimana komitmen beliau dan keteguhan sikap untuk mempertahankan apa yang menjadi aspirasi dan perjuangan, kata Marwan. Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Arief Hidayat juga akan mendapatkan penghargaan yang sama. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter resminya @muhammadmahfudmd pada Selasa kemarin. Pemberian Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantio dinilai tak mengandung makna politis. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi P3 Syaifullah Tamliha mengatakan, pemberian tanda jasa Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tak mengandung makna politis. Syaifullah juga mengatakan pemberian tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo itu tak perlu dimaknai terlalu jauh karena pemberian tersebut sudah menjadi ritual tahunan. Tidak ada urusan dengan bungkam-membungkam. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penganugerahan penghargaan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio tidak berkaitan dengan urusan bungkam-membungkam dan tidak berkaitan dengan urusan diskriminasi. Mahfud menjelaskan, hal tersebut menanggapi adanya masyarakat yang menilai penganugerahan Bintang Mahaputra dari pemerintah kepada Gatot merupakan upaya pembungkaman kepada presidium kami tersebut. Mahfud menegaskan, Gatot berhak atas penghargaan itu. Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI pada Kamis 5 November 2020. Mahfud menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputra kepada Gatot bersamaan dengan anggota kabinet lain yang telah menyelesaikan satu periode. Mahfud menyebut, Gatot akan menerima bersamaan dengan sekitar 30 orang lainnya, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada 11 November 2020 mendatang. Kemarin keputusannya anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi. Tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis selalu ditunda. Dan ditundanya memang waktu itu dijadikan bulan November karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan, khusus penganugerahan Bintang Mahaputra kepada Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan tidak terikat dengan aturan satu periode masa jabatan mereka. Jabatan Panglima TNI dan Kapolri ini tidak ada periodenya. Presiden mau dipasang selesai diberhentikan, kata Mahfud. Diharapkan tetap kritis. Sementara itu, politikus PKS M. Nasir Jamil berharap mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tetap kritis setelah menerima Bintang Mahaputra. Sebagai elit di kami, tentu ini ujian bagi Gatot Nurmantio. Apakah setelah menerima penghargaan ini masih tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Ujar Nasir saat dihubungi pada Rabu kemarin. Nasir menyebut, Gatot Nurmantio harus bisa melihat secara jernih bahwa penghargaan yang diterimanya nanti merupakan dari negara, bukan Presiden Joko Widodo. Kebetulan saja Jokowi sebagai kepala negara yang mendapatkan kesempatan untuk menyematkan penghargaan itu. Nah, disinilah kedewasaan politik sedang mendapatkan ujian, papar Nasir. Terkait Bintang Mahaputra, Nasir mengatakan Gatot memang layak menerima tanda jasa tersebut karena telah berkarir di militer dan puncaknya sebagai Panglima TNI.